Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk melanjutkan pelajaran biologi. Lanjutan dari pelajaran kita yang kemarin mengenai ekosistem ya. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa keanekaragaman itu ada 3 jenis, gen, ekosistem, dan keanekaragaman jenis. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah tipe-tipe daripada setiap macam ekosistem. Ya. Nah, ekosistem ada ekosistem akuatik, darat, dan ekosistem buatan. Ekosistem akuatik air ya. Nah, air tawar, air laut. Ekosistem air laut, laut dalam, terumbu karang, estuari, dan pantai pasir. Ya, sambil dibuka ya bukunya anak-anak. Sambil diperhatikan bukunya mengenai tipe ekosistem. Kita lihat nih, air tawar yang di mana airnya tenang. Apa sih ciri-ciri ekosistem air tawar tersebut? Suhunya tidak menyolok, kemudian penetrasi cahaya kurang, terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Ya, ekosistem air tawar. Danau, sungai, ekosistem air tawar ya. Ya. Nah, apa sih dominan komunitas yang ada di sana? Kalau ekosistem air tawar itu ada ganggang dan jenis-jenis hewan. Ya. Oke. Nah, kemudian ekosistem sungai. Air tawar juga kan? Sungai, tapi berbeda. Kalau tadi tenang, ini ada alirannya ya. Ada aliran air dari hulu ke muara. Kemudian suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggiannya. Jadi terletak di ketinggian berapa, garis lintangnya di mana. Kemudian, nah komunitas apa yang tumbuh di sana? Ada ganggang, lumut, eceng gondok, dan hewan-hewan serangga atau bekicot atau keong. Ya, itu ekosistem sungai. Ibu ambil intisarinya aja ya. Kalau untuk memperdalam nanti boleh kamu baca di buku cetaknya ya. Kemudian yang ketiga, ekosistem estuari atau disebut dengan muara. Ciri-cirinya tempat bersatunya sungai dengan air laut, itulah estuari. Kan sungai itu kan ada alirannya dari hulu sampai ke muara sana. Adalah sungai itu yang masuk ke laut, ada yang ke danau. Jadi tempat pertemuannya itu disebutlah itu adalah estuari. Kemudian biasanya dia itu berlumpur dan berawa garam. Apa sih yang cocok hidup di sana? Ada rumput-rumputan, ada ganggang, ada fitoplankton. Sedangkan hewannya cacing, kerang, ikan, dan kepiting. Ya, lihat nih gambarnya. Ini laut, ini pertemuannya, inilah estuarinya. Ekosistem pantai. Siapa yang suka lari-lari di pantai nih? Ya, setelah berenang di laut, nah berjemur di pantai. Apa yang kamu lihat tumbuh di sana? Ada kelapa, ada alga, ya, ada tanaman bakau. Jadi pantai itu merupakan batas antara laut dengan darat di sini, ya. Oke. Nah, kita bisa menemukan apa di sana? Kalau hewan, ada kerang, ada ikan, ada udang. Jadi ciri-cirinya bakau di sini. Nah, tanaman bakau yang paling sering dan kelapa, ya. Oke. Terumbu karang. Cakep ya, terumbu karang. Nih, ya. Dia penetrasi cahayanya tinggi, kadar garam tinggi, terdiri dari terumbu-terumbu karang, ya. Terumbu karang dekat ke pantai ya, nih. Sangat indah sekali, ya. Oke, apa yang tumbuhan yang dapat hidup di sana? Tumbuhannya ganggang biasanya dan hewannya penyu, lobster, ikan, dan ular laut. Ya. Oke. Ekosistem air laut. Ya, ekosistem air laut sudah pasti kadar garamnya tinggi. Kemudian
perbedaan suhu air bagian atas dan bagian bawahnya tinggi. Ya, bagian atasnya karena dekat ke dipanasi matahari agak hangat, tapi kalau kita menyelam itu di bagian bawahnya itu dingin. Nanti mengenai ini kamu pelajari tentang bentos nekton, ya. Ada baca di bukunya ya sebagai tugas tambahan buat kamu. Kemudian komunitas tumbuhan yang ada di sana adalah rumput laut. Komunitas hewan biasanya ya kita udah sering dengar ya, di laut itu ada ikan pari, lumba-lumba, macam-macam ikan. Nah karena tadi saya katakan ke kamu, pelajari mengenai laut ini, kan ada laut yang dangkal, laut yang dalam ya. Nah ada yang terapung di sini makhluk hidupnya. Coba nanti dibaca bukunya, jenis komunitas tumbuhan dan hewan yang ada di laut yang dalam itu apa, di pertengahan apa, kemudian yang terapung apa. Ya, boleh ya anak-anak ya. Kemudian ekosistem air laut itu, nah ini ciri-cirinya, kedalamannya 1000 meter, penetrasi cahaya tidak ada, jadi gelap. Nah vegetasi atau tumbuhan hampir tidak ada, yang ada alga merah dan fitoplankton. Komunitas yang ada cumi-cumi besar. Nah ini secara umum ya, coba nanti kamu baca lagi, cari seperti yang Ibu katakan tadi ya, jenis-jenis yang lain. Ekosistem terestrial itu darat, meliputi areal yang sangat luas yang disebut namanya bioma, dipengaruhi iklim. Kemudian iklimnya itu dipengaruhi juga oleh letak geografisnya. Garis lintang berapa, ketinggiannya dari air laut berapa, ya itu harus dilihat. Ada 7 bioma yang ada di bumi, yaitu hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, tundra. Ada 7 jenis-jenis bioma. Ya, waktu kita mempelajari tingkatan organisasi kehidupan, yang terakhir itu kan bioma ya, jadi ternyata ada 7. Nah tundra itu seperti apa nih? Es, sebagian besar tertutup es, memiliki musim dingin yang panjang. Oke. Nah tundra itu ada 2, tundra arktik dan tundra alpin. Yang pertama Arktik itu tundranya ditutupi salju, sedangkan yang alpin itu terdapat di pegunungan tinggi dan didominasi oleh rumput-rumputan. Jadi ciri-cirinya itu salju ya, ada es, itu tundra. Taiga, ya, nih, bagus ya. Oke, berbeda dengan iklim subtropis, berada di daerah wilayah iklim subtropis, mendapat curah hujan 30-40 cm per tahun. Perbedaan suhu musim panas dan musim dinginnya itu sangat besar perbedaan suhunya. Ya, terdapat tanaman tumbuhan yang homogen, yang satu jenis nih. Perhatikan nih, tanamannya ini satu jenis nih, homogen. Oke? Nah biasanya kalau di situ ada pinus semua, cemara semua ya. Nah kemudian ada komunitas hewan yang ada di sana adalah beruang hitam, tupai, kelinci, dan serigala. Oke, jadi ciri dari taiga itu adalah tumbuhan homogen sejenis itu yang paling dominan, lalu perbedaan iklimnya. Hutan gugur, ya, lihat nih daun-daunnya pada gugur nih, berarti mengalami musim. Hutan gugur mengalami 4 musim. Yaitu panas, semi, dingin, dan gugur. Nah, jenis pohon sedikit dan jarang. Pada musim dingin, tanaman akan menggugurkan daunnya. Nah, apa yang ada di hutan ini, jenis tanamannya, cemara, sakura, dan tanaman oak. Hewannya apa? Harimau, rusa, panda, dan tupai. Ya. Nah, jadi ciri-cirinya adalah 4 musim dan menggugurkan daun-daunnya. Nah Indonesia terkenal dengan hutan hujan tropisnya karena Indonesia kaya dengan hutan-hutannya. Ya,
Dan hutan inilah yang dari seluruh jenis hutan hujan tropis adalah hutan yang paling banyak memiliki jenis komunitas tumbuhan dan hewannya. Ya, hampir semua jenis tanaman ada di sana dan hewannya pun ada. Berada di wilayah tropis, tidak memiliki musim, tidak memiliki musim kemarau. Tanahnya subur, curah hujan tinggi, memiliki banyak jenis. Satu lagi, ya, yang penting di hujan tropis ini membentuk yaitu kanopi. Apa artinya? Ini tanamannya tinggi-tinggi, menutupi, kanopi itu kan seperti payung, menutupi tanaman yang di bawah. Ya, itu ciri hujan hutan tropis. Savana, oke. Ciri-cirinya adalah mengalami suhu yang panas, sepanjang tahun suhunya panas, hujan musiman, kemudian curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun, mengalami kekeringan yang panjang setiap tahun, ya. Tanaman yang cocok di sana, rumput dan eukaliptus. Kemudian hewannya zebra, kuda, singa dan macan tutul. Gurun. Siapa yang sudah pernah umroh atau naik haji? Nah, di sana banyak tanaman sekulen, tanaman yang tebal-tebal, ya. Kemudian tanaman yang tidak mempunyai daun, tanaman yang hanya semusim, dan di sana banyak tikus, ular, kadal, kalajengking bersembunyi di bawah tanah, ya. Dan ciri-cirinya curah hujannya rendah, gersang, penguapan tinggi. Makanya di sini tanamannya jarang yang mempunyai daun, ya. Kemudian perubahan suhu sangat ekstrim. Tanahnya berupa pasir kering. Dan inilah ekosistem buatan, termasuk akuarium kita itu ekosistem buatan, ya. Nih, ya, apa ini? Ada kebun binatang, ya, sungai buatan. Di sini ada nih burung yang ada di Taman Mini sana, ya. Nah ini sawah itu ekosistem buatan, kebun ekosistem buatan. Dengan demikian berakhirlah sudah pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.